Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Dr. Wiwi Yulianti M.Hum di mata kuliah Bahasa Indonesia. Saat ini atau kali ini kita akan berbicara tentang kata dan tata bentukan kata atau afiksasi. Yang jelas setiap kata yang akan kita gunakan dalam sebuah kalimat memang paling tidak mereka harus terbentuk dulu. Kata, apa itu kata? Kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua spasi dan mempunyai satu arti. Satuan bahasa yang memiliki satu pengertian. Jadi dikatakan kata ketika sebuah kumpulan huruf tersebut memiliki makna, memiliki arti. Kalau misalnya kumpulan huruf, kata buku misalnya, kata buku itu kumpulan huruf B-U-K-U. Tetapi ketika ternyata ini punya arti, artinya apa? Oh, sebuah benda yang bisa digunakan untuk bla 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 bla. Tapi kalau misalnya kumpulan huruf ini untel-untelan misalnya ada B-U-K-U, ini jelas. Tapi kalau U-K-U-B misalnya, ini sebetulnya sama, hurufnya sama, tetapi dia tidak memiliki arti. Apakah itu disebut kata? Enggak kan? Kemudian kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti, ini jelas. Jadi ada dua spasi di antara kata tersebut. Misalnya kata deretan, kita bisa lihat bahwa sebelum kata deretan itu ada kata adalah. Setelah kata adalah dan kata deretan itu ada spasi. Ini spasi pertama. Kemudian spasi yang kedua antara deretan dan huruf itu ada spasi juga. Jadi bisa dikatakan bahwa kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua spasi dan memiliki satu arti. Ini kata. Kemudian batasan kata. Kata merupakan bentuk yang ke dalam itu mempunyai susunan fonologis yang stabil dan tidak berubah, dan keluar itu mempunyai kemungkinan mobilitas di dalam kalimat. Maksudnya apa? Setiap kata mempunyai susunan fonem yang urutannya tetap dan tidak berubah. Seperti tadi kata buku, dia tidak akan mungkin memiliki urutan fonem yang berubah-ubah. Kadang kubu, kadang buku, kadang ukup, bukan seperti itu. Kemudian setiap kata mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat. Kata buku itu bisa menduduki subjek. Pada akhirnya kata buku itu sendiri bisa juga menduduki sebagai objek. Jadi di dalam sebuah kalimat setiap kata itu memiliki kebebasan untuk berpindah tempat. Asalkan nanti ada maknanya ya. Kemudian bentuk kata. Mengajar, diajar, kau ajar, terajar, dan ajarlah. Ini kelima kata tersebut bukanlah 5 buah kata yang berbeda, melainkan 5 varian dari sebuah kata yang sama. Mengajar, diajar, kau ajar, terajar, ajarlah. Ini kata kerja semua. Berbeda dengan ini. Mengajar, pengajar, pengajaran, pelajaran, dan ajaran. Kelima kata ini merupakan 5 kata yang berbeda. Mengajar kata kerja, pengajar kata benda. Nah, ini bentuk kata. Kemudian pembentukan kata untuk dapat digunakan dalam kalimat atau pertuturan tertentu, maka setiap bentuk dasar harus dibentuk terlebih dahulu menjadi kata gramatikal, baik melalui proses afiksasi, reduplikasi ataupun juga proses komposisi. Jadi tidak bisa kata yang belum melalui proses baik itu afiksasi, reduplikasi atau proses komposisi ini bisa berperan ataupun juga bisa masuk ke dalam sebuah kalimat. Jadi bagaimanapun juga untuk dapat digunakan di dalam kalimat atau pertuturan tertentu, maka setiap bentuk dasar harus dibentuk terlebih dahulu. Ada sifat dan proses pembentukan kata. Yang pertama itu inflektif, yaitu pembentukan kata tanpa membentuk kelas kata baru. Saya ambil contoh, makan, memakan, dimakan. Ini membentuk kelas baru ya. Kemudian derivatif yaitu pembentukan kata dengan membentuk kelas kata baru. Oh, maaf, untuk inflektif tadi tidak membentuk kelas kata baru, jadi memang sama kelas katanya. Berbeda dengan derivatif yang pembentukan kata yang dibentuk berdasarkan derivatif, ini membentuk kelas kata baru. Saya ambil contoh write menjadi writer. Jadi dari kata kerja menjadi kata benda. Jadi sifatnya atau proses pembentukan katanya bersifat derivatif. Kemudian contoh distribusi kata. Kita bisa lihat bahwa sebuah kata itu tidak akan bisa berdistribusi dalam sebuah kalimat ketika dia masih berupa kata dasar. Hanya bentuk kata yang berprefix me yang dapat digunakan sebagai predikat kalimat tersebut. Nenek membaca komik di kamar. Ada mungkin kan? Nenek dibaca komik di kamar.
Jadi yang hanya bisa berdistribusi di dalam sebuah kalimat tersebut adalah kata yang berprefik me. Kemudian komik itu titik-titik nenek di kamar. Hanya bentuk kata berprefik di yang dapat digunakan menjadi predikat kalimat tersebut. Kan tidak mungkin komik itu membaca nenek di kamar. Sebaliknya di atas juga tidak mungkin nenek dibaca komik di kamar. Jadi yang bisa berkontribusi di dalam kalimat kedua, komik itu dibaca nenek di kamar. Jadi hanya bentuk kata yang berprefik di saja yang ternyata memang bisa berkontribusi di dalam sebuah kalimat tersebut. Afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afik pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Nah, unsur yang terlibat dalam afiksasi yang pertama adalah bentuk dasar. Bedakan dengan kata dasar ya. Kalau kata dasar adalah kata atau akar kata ya. Jadi mereka belum mendapatkan imbuhan sama sekali. Tetapi untuk bentuk dasar mereka bisa saja berupa kata akar atau kata dasar, tetapi bisa juga mereka kata yang sudah berimbuhan. Tinggal penambahan ataupun juga pembentukan katanya seperti apa. Kemudian yang terlibat adalah afiks, itu jelas ada awalan, ada akhiran, ada sisipan, ada gabungan. Dan yang ketiga yaitu makna gramatikal. Ketika sebuah kalimat terbentuk, akhirnya akan terbentuk makna gramatikal. Jadi kata tersebut akan memiliki makna lain ketika kata tersebut berada di posisi mana. Ada dua makna yang perlu kita ketahui. Sebetulnya ada makna leksikal dan makna gramatikal. Kalau makna leksikal adalah makna yang terdapat di kamus. Kalian bisa lihat arti makna baca itu apa? Itu di kamus. Tapi ketika kita ingin sekali mendapatkan makna gramatikal baca, dia berada di mana? Dia mendapat imbuhan apa gitu loh. Membaca misalnya. Kata baca mendapatkan imbuhan makna gramatikalnya akan berubah gitu loh. Yaitu melakukan kegiatan baca. Itu misalnya. Kemudian bentuk dasar atau dasar yang menjadi dasar dalam proses afiksasi itu dapat berupa akar, yaitu bentuk terkecil yang tidak dapat disegmentasikan lagi. Ini akar ya, meja, beli, makan. Nah, saya ambil contoh untuk membedakan mana yang akar. Kalau ini jelas akar ya, meja, beli, makan, minum, baca itu akar. Kalau yang bentuk dasar itu seperti apa? Saya ambil contoh beli. Kata beli itu ketika mendapatkan awalan di, jadi dibeli. Kata dibeli itu akan menjadi bentuk dasar dari pembentukan kata berikutnya. Misalnya dibelikan. Jadi bentuk dasarnya apa? Dibeli. Kata dasarnya apa? Beli. Jadi secara otomatis yang dinamakan bentuk dasar adalah bisa berupa akar, bisa juga berupa kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Kata dibelikan itu bentuk dasarnya adalah dibeli, kata dasar atau kata akarnya adalah beli. Begitu seterusnya ya. Kemudian afik itu adalah sebuah bentuk biasanya berupa morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Perlu saya ingatkan lagi sebetulnya morfem ada dua jenis. Yang pertama adalah morfem bebas, yang kedua adalah morfem terikat. Waktu Anda SMA barangkali juga sudah mendapatkan itu ya. Morfem bebas itu yang seperti apa? Morfem terikat itu yang seperti apa? Morfem bebas adalah morfem yang memang dia bisa berdiri sendiri. Dia bisa memiliki arti sendiri. Tapi yang dinamakan morfem terikat, dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Misalnya di dalam sebuah kalimat kata ber itu dia berdewe gitu loh. Kancamundi kok gak eneng gitu loh. Jadi kenapa dikatakan terikat? Karena dia akan memiliki makna ketika dia sudah bergabung dengan kata yang lain. Bermain, kata main bisa berdiri sendiri, makanya dinamakan morfem bebas. Kata dari kata bermain itu dia gak punya arti sendiri kalau dia tidak bergabung dalam satu bentukan kata bermain. Jadi ini morfem terikat. Dia akan muncul, dia akan memiliki arti ketika dia berkontribusi pada sebuah kata. Jenis afiks berdasarkan fungsinya. Afiks inflektif yaitu afiks yang digunakan dalam pembentukan kata, terutama kata-kata inflektif ya. Prefik me misalnya itu menandai bentuk indikatif aktif, melakukan kegiatan. Prefik di misalnya dia menandai bentuk indikatif pasif, dikenai pekerjaan. Mencuci, dicuci itu udah lain, aktif dan pasif. Afik derivatif yaitu afik yang digunakan dalam pembentukan kelas kata baru sebagai afik derivatif. Prefik me itu membentuk kata baru, misalnya prefik me pada kata mematung.
berasal dari kelas kata yang memang berbeda, yaitu kelas kata benda. Patung menjadi mematung. Jadi perubahan yang terjadi, dia membentuk kelas kata baru. Ini jenis-jenis afiks, nanti kalian bisa pelajari sendiri, tidak perlu saya panjang lebar di sini. Yang pertama ada prefik, itu awalan, kemudian yang kedua ada infik, itu sisipan, kemudian yang ketiga ada sufik, akhiran, yang keempat ada konfik, penggabungan antara prefik dan juga sufik, kemudian simulfik, ada imbuhan gabung. Kita bisa lihat secara selintas saja, prefik itu ada awalan ber, awalan mo, awalan po, awalan per, awalan di, ter, ke, dan se. Sementara sufik ada akhiran kan, ada akhiran an, ada akhiran i. Infiks ada infiks er. Kemudian konfiks ada berkan, beran, perkan, peran, peri, pean, dikan, dii, mekan, mei, terkan, teri, dan kean. Simulfik itu gabungan imbuhan gabung ya, ada memperkan, ada memperi, ada diperkan, ada diperi. Oke, itu tadi tentang kata dan tata bentukan kata, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, saya selalu ingatkan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.